Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda dan salam sukses untuk kita semua. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita dapat menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Jadi intinya walaupun kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berusaha sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Baiklah Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya Ananda selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan setempat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat di lingkungan setempat. Nah, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah energi yang digunakan oleh makhluk hidup yang berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup disebut sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada dua jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini kemarin kita sudah belajar di kelas 3 ya, apa-apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan apa saja yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam itu harus kita jaga dan perlu dilestarikan agar dapat terus dimanfaatkan, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini Ananda melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berjualan ikan ya. Nah, setiap daerah itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Sumber daya alam itu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Nah, misalnya penduduk di tepi pantai berprofesi sebagai nelayan dan petani garam. Nah, ini berarti ibu ini berada di lingkungan pantai. Nah, sehingga ibu ini dapat mencari ikan, kemudian dapat menjualnya. Nah, misalnya lagi penduduk yang di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani atau peternak hewan. Nah, jadi di setiap daerah itu saling berhubungan meskipun memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya, penduduk di pegunungan dapat menikmati sumber daya alam yang dihasilkan di tepi pantai. Begitu juga sebaliknya. Hal itu dapat terjadi karena penduduk di setiap daerah itu dapat menjual hasil sumber daya alamnya ke daerah lain. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu di daerah kita kan tidak ada laut. Nah, tapi di pasar sering kita jumpai banyak ikan-ikan laut. Nah, itulah dia, karena setiap daerah itu, setiap sumber daya alamnya itu saling berhubungan. Kemudian coba Anda perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada hutan tropis, kemudian ada persawahan, kemudian ada batu bara. Nah, silakan diperhatikan dulu. Nah, sekarang carilah informasi tentang sumber daya alam yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Nah, pada hutan tropis tadi, kemudian persawahan, kemudian batu bara. Kemudian apa jenis dan manfaat sumber daya alam tersebut bagi kehidupan manusia? Nah, di sini Anda boleh bebas mencarinya, boleh dari buku, boleh dari internet. Nah, silakan Anda mencari tentang informasi dan manfaat sumber daya alam dari gambar yang telah Bunda tampilkan sebelumnya. Kemudian buatlah tulisan mengenai salah satu sumber daya alam yang dihasilkan oleh daerah tempat tinggal Ananda. Kemudian tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di daerah tempat tinggalmu.
Sebutkan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam yang dilakukan masyarakat daerah tempat tinggalmu. Nah, misalnya tadi kan Ananda sudah membuat tuh tulisan mengenai salah satu sumber daya alam yang dihasilkan di lingkungan sekitar Ananda, lingkungan sekitar tempat tinggal Ananda ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian itu kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan Ananda tersebut. Nah, coba Ananda sebutkan upaya-upaya pelestariannya ya. Baiklah Ananda, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terus semangat dan harus tidak boleh menunda-nunda pekerjaan ya. Jadi kalau ada waktu luang silakan diangsur tugasnya. Jika ada yang tidak paham, tidak mengerti, silakan japri Bunda. Oke, assalamualaikum.